Nah, Bunda Yanti juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para penulis dalam Nubar HWT ya, Happiness Writing Therapy Batch 1 yang menghasilkan buku ber-ISBN, bukunya keren banget ya. Dari sampulnya aja kita bisa langsung jatuh cinta ya lewat pandangan pertama ya. Wow banget ya. Nah, dengan judul Cakra Buana dan Setegar Karang. Selamat, ternyata para penulis menunjukkan bahwa benar-benar bagi yang pemula, bagi yang pertama kali ini bisa istilahnya menghancurkan mental block-nya yang sebelumnya bahwa aku nggak mungkin bisa nulis buku, aku bukan penulis. Nah, akhirnya mental block itu sekarang sudah pecah, sudah hancur berkeping-keping. Bahwa ternyata nggak ada yang nggak bisa ya. Ternyata kita semuanya bisa menghasilkan karya tulis. Dan karya tulisnya ini ber-ISBN, sudah terpampang dan terpajang di Perpustakaan Nasional Jakarta. Wow, luar biasa ya. Nah, oke, untuk semua pihak, untuk para tim editor, kemudian tim untuk percetakan, dan semua yang terlibat dalam meramu, memasak ya, menghasilkan buku ini, Bunda Yanti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, Bunda Yanti hari ini bahagia sekali. Benar-benar mengungkapkan rasa bahagia yang luar biasa ya. Rasanya berbunga-bunga sampai terasa imun kita jadi agak meningkat ya, karena rasa bahagia itu benar-benar bisa meningkatkan imun ya. Oke. Baik, semuanya yang hadir saat ini ya. Yuk kita napak tilas sejenak ya teman-teman ya. Iya, para penulis khususnya ya. Napak tilas kita akan ke belakang lagi. Oke, untuk menelusuri jalan sehingga kita bisa sampai di saat ini, yaitu launching buku. Iya Kak Ocim, ini dari mana saja ya Kak Ocim ya? Ada yang dari Juwau ya? Hadir nggak yang dari Juwau? Siapa? Kak Hanif ya? Kak Hanif juga penulis ya? Iya, Bunda. Wow, dan sekarang sedang sekarang sedang berhalangan hadir ya. Kak Hanif paling jauh ya Kak Ocim ya. Di mana tempatnya Kak Ocim? Di Luwu. Wow, jauh sekali, tapi tidak menghalangi ikatan silaturahim kita untuk bersama-sama dengan Pena Asik Literasiku bersama untuk berkarya. Ada juga Bunda Nurul ya, Nuha ya. Bunda Nuha juga jauh ya Bunda Nuha. Dari Bekasi, Bunda Yanti. Oh, dari Bekasi. Salam untuk semua bunda-bunda yang ada di Bekasi ya, Bunda Nuha ya. Insya Allah. Semangatnya luar biasa ini. Wow, bagus sekali. Sudah saya baca ceritanya sejak awal itu. Sampai luar biasa nih Kak Ardi. Bunda Nuha nulisnya menyentuh banget ini. Terima kasih. Oke, iya. Dan yang lain-lainnya, jadi ada kakak-kakak juga dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari berbagai tempat ya, alhamdulillah. Ternyata teknologi ternyata bisa menyatukan kita untuk bisa bersama-sama tetap untuk berkarya. Oke. Baik, teman-teman kita, kita napak tilas saat itu kondisi sangat mencekam ya. Kalau Bunda Yanti
mengingat kembali ya, saat itu kondisi sangat mencekam sekali. Bayangkan sirine ambulan itu sering terdengar dan membuat rasanya bulu kuduk itu merinding juga. Terus kemudian dalam kondisi yang seperti itu, kabar duka juga di setiap grup WA hampir tiap hari tampak di layar HP kita. Ini Bunda Yanti menyampaikan ini langsung rasanya pingin nangis ya, pingin nangis rasanya. Stres juga ya, tapi Bunda Yanti memang benar selalu menikmati apapun karena Bunda Yanti selalu berusaha untuk mindfulness ya. Jadi pada saat Bunda Yanti pengen nangis ya Bunda Yanti nangis. Waktu itu benar-benar stres, teman-teman ada yang juga kehilangan bundanya, ada yang kehilangan temannya, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintai, ya saudaranya, sahabatnya. Ya pada waktu itu varian Delta, Bunda Yanti inget banget. Ya. Varian Delta sungguh membuat mental kita jadi tidak sehat ya. Banyak perubahan dan ketidakpastian dalam hidup. Ada yang di PHK, kesulitan ekonomi, usahanya progresnya menurun, hubungan relasi sosialnya ada yang bermasalah. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, maka Asik Educate terpanggil untuk membantu sesama dengan mengadakan PFA ya, Psychological First Aid. Psychological First Aid saat itu bisa kita lakukan hanya dengan melalui Zoom, karena kita tidak memungkinkan untuk touch secara langsung ya, kita menyentuh secara langsung itu tidak memungkinkan karena kita sebagai para terapis juga kita wajib untuk menjaga kesehatan kita dan keselamatan kita. Nah, pertolongan pertama untuk masalah psikologis yang ada di masa pandemi itu akhirnya kita gelar dengan melalui webinar. Nah, kami berbagi self-healing untuk kemandirian melakukan psikoterapi bagi teman-teman, saudara-saudara kita semua. Nah, beban psikologis yang berat juga jejak luka batin yang dalam sekali. Banyak dari teman-teman kita yang bermasalah, maka akhirnya kita lanjutkan dengan program yaitu terapi menulis. Nah, secara ilmiah kita tahu bahwa sejak sekitar tahun 80-an ya, seorang psikolog yang bernama James Pennebaker itu mengembangkan suatu metode penulisan yang dinamakan sebagai expressive writing. Nah, objek yang dituliskan itu mengenai pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan kita tentang topik tertentu. Jadi peristiwa traumatis ataupun kenangan-kenangan indah yang dialami oleh seseorang. Nah, kemudian oleh orang-orang Indonesia, dulu zaman kecilnya Bunda Yanti ya, tahun berapa ya? Tahun 80-an ya. Ini yang lainnya masih muda-muda. Ini Bunda Nuha pun masih kelahiran tahun berapa, jauh ya selisihnya sama Bunda Yanti ya, Bunda Nuha ya. 85 saya, Bun. Waduh, 85 jauh banget. Saya 77 Bunda Nuha. Sekarang alhamdulillah barusan milad yang ke-45. Tapi berasa seperti senantiasa usia 20-an karena ring ini ya ring pergaulannya itu di usia 20-an. Ya. Itu jadi ini semangat yang luar biasa dan insya Allah dengan visi dan misi yang senantiasa kita bangun, insya Allah kita bisa akan awet muda dan kita terus berkarya untuk proyek keabadian, katanya Ananta ya. Ananta Nur ya. Oke. Kemudian dari situ waktu itu saya masih ingat banget, sejak kecil itu saya sejak SD ya kelas 2 itu saya sudah memulai untuk menuliskan apapun
apapun yang saya rasakan. Jadi curhat di buku tulis. Saya selalu curhat di buku tulis. Nah, ternyata itu ilmiah sekali dan itu ternyata sudah diteliti oleh seorang pakar psikolog yang bernama James Pennebaker tahun 80-an. Itu seperti itu ya. Di Indonesia sudah marak waktu itu nulis buku harian ya. Nah, saya nangis-nangis minta dibelikan bapak. Bapak pulang dari kerjanya bapak saya pegawai kereta api pulang dari Jakarta. Jelasnya punya uang Pak. Aku beli iku buku sing apik ya. Jadi bukunya bagus warnanya pink. Kayak apa? Digawe nulis perasaanku Pak. Nah itu bahasanya dulu perasaanku. Kan perasaanmu ya apa? Perasaan sedih Pak. perasaan senang Pak. Nah itu seperti itu. Masih ingat itu saya mulai. Jadi saya kumpulkan itu tulisan-tulisan saya. Nah, terus ternyata setelah itu benar-benar riset-riset itu membuktikan bahwa secara ilmiah ada 12 manfaat menulis bagi kesehatan mental kita. Nah, ini kadang-kadang kita atau anak-anak zaman now ya, anak-anak sekarang itu tidak paham bahwa ternyata justru dengan menulis itulah yang menyehatkan mental, bukan dengan HP-an terus-menerus yang menyehatkan mental ya. Kalau anak sekarang itu yang menyehatkan mental adalah katanya HP-an terus-menerus ya. Kalau tidak ada HP, wow, kayak kehilangan segalanya ya. Jadi benar-benar galau, benar-benar kayak hidup itu wow yang gimana ya, terasa sedih yang luar biasa, kemudian kayak nggak percaya diri kalau HP-nya ketinggalan di rumah itu, wow, nggak karu-karuan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ternyata menulis itu secara riset itu ada 12 manfaat untuk kesehatan mental. Nah, ini karena Bunda Yanti psikolog, maka Bunda Yanti berbagi atau sharing tentang hasil riset-riset psikologi. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga manfaat ini nanti ya sharing kita ya. Nah, supaya jadi pengetahuan untuk menguatkan kita. Wow, ternyata menulis itu bisa menyehatkan mental kita loh. Ya. Yang pertama itu menulis itu dapat mengurangi kecenderungan terjebak di situasi dan pikiran yang buruk. Wow, gimana ya Bunda Yanti? Seorang peneliti yang bernama Gardner dan Pennebaker itu meneliti selama 6 bulan ya kepada beberapa kelompok yang di situ pernah mengalami trauma. Nah, kelompok yang mengalami trauma tersebut jelas itu dia stres dan depresi. Nah, dibagi menjadi 2. Kelompok yang pertama itu disuruh menuliskan perasaannya secara detail, menuliskan kejadian secara detail pada waktu itu. Jadi itu ekspresif ya, writing ekspresif ya, menuliskan ekspresinya. Nah, sedangkan kelompok yang kedua tidak melakukan apapun. Nah, selama 6 bulan setelah itu diteliti, ya, diamati, ternyata mengalami penurunan tingkat stres dan depresi. Dan berangsur-angsur traumanya hilang. Nah, berarti jebakan situasi dan kondisi dari traumatis yang membuat pikiran itu jadi kacau, yang akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku tidak disadari, perilaku aneh ya, muncul tiba-tiba. Nah, itu biasanya korban-korban traumatis itu muncul perilaku-perilaku aneh, misalnya tiba-tiba menangis, jerit-jerit tapi nggak tahu kenapa dia menangis. Itu seperti itu. Nah, itu kan bikin orang yang di sekelilingnya jadi bingung kan, ya itu seperti itu.
Kemudian diam, depresi yang luar biasa. Nah, ternyata ini riset, nah, benar-benar ilmiah, dan ada jurnalnya. Nah, yang disajikan oleh Gorter dan Pennebaker. Ternyata dalam waktu 6 bulan tingkat stres dan depresinya menurun luar biasa. Nah, ini yang traumatis, apalagi bagi kita yang tidak punya peristiwa traumatis hanya untuk mengurai pikiran yang ruwet, ya. Mengurai pikiran yang ruwet, pikiran yang menjebak dalam situasi buruk yang itu bikin kita jadi nggak mood. Pada saat kita membiasakan untuk menuliskannya, nah insya Allah akhirnya kita bisa berpikir secara jernih. Karena dalam teori emosi pada saat kita amigdala kita nutup karena kita dikuasai oleh kondisi emosi yang berlebihan, jalan berpikir logis kita akhirnya terhambat. Nah, ini yang dimaksud dengan terjebak situasi dalam pikiran yang buruk, ya, yang itu emosional, itu seperti itu. Nah, itu ya teman-teman semuanya, satu poin yang bisa menguatkan kita. Wow, ternyata bisa membuat kita nggak ruwet dalam berpikir ya. Kalau kita rutin melakukan writing ekspresif ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya untuk kesehatan mental ya khususnya, itu yaitu melegakan perasaan hati. Nah, lego rasanya gitu ya, lega rasanya ya. Penelitian dari karya Friensling dan kawan-kawannya. Semakin spesifik kita bisa mengungkapkan perasaan kita ya di tulisan kita, semakin kita jadi bisa lega. Tidak perlu ditutup-tutupi, tidak ada yang tahu kan, hanya kita sendiri yang tahu kan. Nah, kita tulis saja secara detail, secara spesifik. Semakin secara spesifik itu bisa tertuang di tulisan kita, katanya Freelings dan kawan-kawan yang itu sudah dilaporkan dengan jurnalnya, maka 54 peserta traumatis mereka mengaku lebih lega, merasa lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, baik itu rasa amarah yang sudah dipendam sekian lama menjadi berkurang. Wow banget ya Kak Ardi ya. Wow banget kan? Ternyata bisa melegakan hati ya. Manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan suasana hati kita. Penelitian karyanya Burton dan King itu menuliskan pada saat kita menuliskan peristiwa-peristiwa positif. Nah, ini happiness writing yang diadakan oleh teman-teman dari Pena Asik Literasiku ya, sebelum kita menulis cerpen Rintihan Jiwa kemarin, kita mengkondisikan diri setiap hari, setiap malam, kita menuliskan jurnal syukur ya. Nah, ini ternyata ada dasar penelitiannya loh Kak Ardi, dari Burton and King. Bahwa menuliskan peristiwa positif yang membahagiakan, yaitu menuliskan hal-hal yang dihadapi selama 20 menit per hari, ya minimal 3 hari aja berturut-turut, itu dapat meningkatkan suasana hati kita dan bahkan bisa bertahan. Nah, mood positifnya itu bisa bertahan itu sampai 3 bulan berlalu, bayangkan. Jadi kalau misalnya sekarang kita mulai hari ini ya. Hari ini 20 menit kita luangkan waktu kita menuliskan hal-hal yang membahagiakan kita. Ya. Nah, pada saat itu kita menuliskan, mengeluarkan rasa bahagia dalam bentuk tulisan tersebut, selama 20 menit itu hormon endorfin dihasilkan oleh tubuh. Nah, itu ilmiahnya menurut Burton and King. Nah, di situ itu akhirnya jadi saving tabungan kita. Kalau itu 3 hari, maka itu bisa
bertahan selama 3 bulan. Nah, bayangkan kalau kita rutin tiap hari bikin jurnal syukur selama 20 menit setiap hari. Kan enggak lama ya 20 menit itu ya, kita punya waktu 24 jam ya. 20 menit aja kita menuliskan rasa bahagia kita, rasa syukur kita, hal-hal yang luar biasa pada diri kita yang telah terjadi, rasa syukur kita sudah berada di lingkungan yang baik. Alhamdulillah kita bisa bersyukur karena kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang cara berpikir yang benar, mensyukuri tentang nikmat akal dan lain-lainnya. Ternyata ini luar biasa. Dan hasil risetnya itu benar-benar diakui oleh dunia bahwa benar-benar bisa jadi mood booster. Yeay, tepuk tangan untuk Happiness Writing Therapy, programnya dari Pena Asik Literasiku. Ya. Yang keempat, Bunda Yanti lanjutkan ya. Nggak apa-apa ya bunda-bunda. Bunda-bunda ini kayak forum parenting aja. Teman-teman ya. Teman-teman, ini ada 12 hasil riset yang Bunda Yanti akan sampaikan ya. Supaya benar-benar menjadi motivasi kita untuk tidak menolak untuk menulis. Karena apa alasannya untuk menolak? Manfaatnya luar biasa, tidak sulit ya, mudah, tidak berbayar, ya, tidak mengeluarkan banyak pengorbanan ya. Oke, yang keempat adalah ternyata bisa meredakan kecemasan. Ya, penelitian yang ada di Universitas Michigan bahwa setiap orang yang akan melakukan pekerjaan berat dan penuh tantangan itu dipandu menulis, ya, yaitu menulis ekspresif ya, menuliskan apa yang dirasakan. Nah, ini Bunda Yanti sering melakukannya. Jadi pada saat ada tugas baru yang Bunda Yanti itu belum pernah melakukannya. Nah, dan itu menekan Bunda Yanti, maka Bunda Yanti mengambil buku, notebook gitu ya, terus kemudian menuliskannya. Bagaimana perasaan saya? Saya khawatir dengan pekerjaan baru yang akan saya lakukan ini. Saya tulis kekhawatiran saya. Itu tulis sampai terasa lega. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian ternyata pada saat saya setelah menuliskan kekhawatiran tersebut, nah akhirnya muncul ide. Nah, ada solusi dari diri kita sendiri. Nah, itu. Sehingga overthinking dari yang diteliti tadi, ya, kelompok yang diteliti tadi, itu akhirnya berkurang. Dan akhirnya terhindar dari kelelahan akibat rasa cemas. Tapi ada kelompok yang tidak melakukan writing ekspresif, ya. Itu akhirnya bingung dan cemas sehingga tidak bisa menjalankan tugas barunya yang penuh tantangan tersebut. Yeay. Bisa dilakukan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada tugas kuliah yang itu dirasa sulit sekali, iya, curhatkan dulu aja ya. Nah, tentang tugas tersebut ya. Kemudian deadline-nya deket juga. Waduh, iki opo iki, padahal ada kegiatan-kegiatan lain. Curhatkan dulu aja, butuh waktu sekitar 20 menit. Pada saat 20 menit itu ternyata bisa membuat secara psikologis kita jadi lebih baik. Rasa cemasnya menurun. Kemudian ada solusi-solusi dari diri kita sendiri. Oke, selamat mencoba ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan daya ingat. Ya, penelitiannya Burton and King, semakin banyak otak itu menghasilkan energi untuk memikirkan stres, maka kalau kita memikirkan ketegangan kita sendiri, maka akan semakin sedikit energi yang tersisa untuk membentuk daya ingat.
Nah, ngapain kita memikirkan stres? Nggak perlu ya. Nah, caranya adalah bagaimana kita menuangkannya aja. Caranya dengan menuliskan rasa stres tersebut. Pada saat rasa stres ketegangan itu kita tuliskan, nah akhirnya kognisi kita bisa menjalankan fungsinya secara baik. Sehingga daya ingat kita meningkat dan kita bisa menjalani proses berpikir untuk problem solving. Gitu. Ya keren ya ternyata ya. Sudah 5 manfaat untuk kesehatan mental. Yang keenam adalah membantu proses belajar. Studi dari PASFA dan kawan-kawan bahwa siswa yang menulis curhatan mereka tentang pelajaran itu memiliki nilai ujian yang lebih tinggi. Ini akan saya teliti nih ya di sekolah saya ini ya. Saya izin ke kepala sekolah untuk melakukan penelitian bahwa anak-anak sebelum pelajaran matematika mereka suruh curhat ya, curhat tentang pelajaran matematika yang akan mereka lakukan ya. Baik itu pelajaran yang sudah dijelaskan oleh gurunya, curhat tentang gurunya. Biasanya guru matematika agak killer ya. Suami saya guru matematika, jangan rame-rame ya. Killer juga sih orangnya. Enggak killer kok. Oke, itu. Oh, Kak Ocim senyum-senyum. Killer ya Kak Ocim ya. Itu guru matematika itu Kak Ocim. Padahal saya dulu itu tidak suka matematika loh Kak Ocim, dan masuk psikologi itu untuk menghindari matematika. Tapi ternyata akhirnya jodohnya dapat orang matematika. Nah, oke, ya itu. Alhamdulillah kita bisa senyum tertawa bareng di sini ya. Oke, yang ketujuh itu adalah meningkatkan kreativitas berdasarkan penelitiannya Shigerts bahwa menulis setiap mimpi, jadi setiap mimpi yang kita alami itu bisa memunculkan ide-ide kreatif. Nah, ini belum saya lakukan kalau yang ini ya. Ini saya baru dapat jurnalnya ya. Ternyata benar bahwa setiap mimpi yang kita tulis itu bisa menginspirasi kita untuk menghasilkan ide-ide, baik ide itu yang nantinya bisa kita gunakan untuk problem solving maupun ide-ide untuk berkarya dalam hal-hal tertentu. Wow, itu teori psikoanalisa banget dari Sigmund Freud. Ada teknis dulu pernah saya belajar tentang teknik asosiasi untuk analisa dari mimpi, tapi saya belum pernah mencoba untuk menuliskan setiap mimpi-mimpi saya. Mudah-mudahan ini nanti ada kesempatan saya memulai untuk bisa menuliskan semua mimpi-mimpi yang saya alami. Terus kemudian yang ke-8 adalah membantu mencapai tujuan hidup. Duh, gimana ya Bunda Yanti ya maksudnya? Ternyata menulis itu ya, menulis khususnya expressive writing ya, menulis secara ekspresi tentang luapan jiwa kita. Itu berdasarkan studi dari Dominican University of California, orang-orang yang menuliskan tujuan hidupnya itu akan berpeluang lebih besar untuk mewujudkannya. Wah, ini nih. Ini kakak-kakak asik ini. Kakak-kakak asik punya big dream kan ya, untuk mewujudkan Asik Education Center. Di mana Asik Education Center itu nanti pusat pendidikan yang nantinya mulai dari daycare, kemudian juga ada TK-nya, ada SD, ada SMP, kemudian ada SMA. Tidak hanya itu, ada pusat terapi psikologi. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana indahnya nanti kebersamaan di dalam Asik Education Center tersebut. Nah, pada saat itu dituliskan oleh kakak-kakak asik ya, menuliskan
bagaimana langkah-langkah untuk bisa mewujudkannya, maka itu pasti akan terwujud. Nah, itu berdasarkan dari penelitiannya studi dari Dominican, yaitu di Universitas California. Nah, itu akan bisa lebih mewujudkan dibandingkan yang tidak pernah menuliskannya. Nah, kita masih ingat ya, ada yang mungkin pernah ikut materi tentang peranan cita-cita. Iya, pada saat kita itu benar-benar menuliskan cita-cita kita, tahapan-tahapan mencapai cita-cita, kemudian cita-cita karir kita, maka semua energi kita akan terkerahkan untuk mewujudkan cita-cita kita. Wow kan? Nah, ini ilmiah banget ternyata, ada hasil jurnalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi, mulai saat ini tuliskanlah tujuan hidup, tuliskanlah cita-cita karir, tuliskanlah tahapan-tahapan menuju ke cita-cita karir yang Anda impi-impikan sebagai big dream Anda. Pasti akan terwujud ya. Tulis. Kalau Kak Yunia tidak hanya sekedar nulis ya Kak Yunia, plus ditambahi dengan visual support. Ini Kak Yun ini luar biasa ya. Ini ada gambarnya juga. Seperti pernah Bunda Yanti menyuruh ini ya, yang mahasiswa jurusan arsitek untuk membuat gambar gedungnya Asik Education Center. Padahal belum apa-apa, tapi Bunda Yanti sudah menyuruh membuat gedung, membuat gambar gedung ya. Itu salah satu dari teknik untuk imagery. Jadi kita membuat gambaran yang nyata di pikiran kita supaya apa yang kita impikan bisa terwujud. Itu seperti itu. Yang ke-9 adalah meningkatkan kemampuan untuk memimpin, yaitu berdasarkan riset dari Harvard University, yaitu Eric and McNulty. Pada saat kita terbiasa menuliskan 10 menit selama 10 menit menuliskan renungan diri kita sendiri setiap hari. Nah, di situ itu akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Loh, dari mana Bunda Yanti? Iya, karena pada saat kita bisa mengevaluasi diri kita, kita bisa memimpin diri kita, maka kita akan bisa memimpin orang lain. Itu teorinya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Nah, ini Kak Ardi sudah bisa memimpin kita sehingga bisa menghasilkan karya 2 buku ya, luar biasa ya. Plus untuk Kak Ardi. Ya, bisa memimpin kita. Nah, itu ternyata pada saat kita rutin 10 menit ya setiap hari kita luangkan untuk menulis evaluasi diri kita. Ya, menuliskan renungan diri kita. Kita melakukan renungan terhadap diri kita sendiri ya. Sudah bebas, renungan itu ya menurut kita sendiri, tidak ada pakem-pakemnya. Baterainya habis. Maaf. Minta tolong. Ya, oke. Chargernya di dalam. Ya, oke. Kemudian yang ke-10 itu adalah membuat tidur lebih nyenyak. Ya, membuat tidur lebih nyenyak. Ya, oke. Eksperimen dari Broadbent, dosen senior di New Zealand, ya, ini ada di itu di belakang kalau nggak salah ya. Coba. Dosen senior di New Zealand bahwa diteliti pada waktu para traumatis itu para traumatis itu disuruh untuk menulis selama 20 menit sehari selama 7 hari lebih. Akhirnya ternyata mereka yang itu menuliskan trauma-traumanya secara rutin setiap hari selama 7 hari itu
itu akhirnya kualitas tidur mereka itu jadi lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang tidak melakukan rutin atau tidak menulis sama sekali tentang trauma yang dialami. Nah, itu seperti itu. Dua ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ke-11 apa? Yang ke-11 adalah memperluas jangkauan perasaan. Nah, berdasarkan penelitian dari Wong and Rohlen, dalam penelitiannya pada remaja putra, ingat ya, kalau anak putra itu anak cowok itu kan oleh masyarakat dibentuk bahwa tidak boleh ya nangis, ya itu kan seperti itu ya. Cowok kok nangis, nah kan seperti itu sudah dibentuk oleh masyarakat kita. Cowok itu harus tangguh, nah itu seperti itu. Cowok itu jangan cemen. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak laki-laki, para putra itu cenderung untuk merepres perasaannya, tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Padahal ini sangat bahaya sekali. Secara psikologis ini bahaya sekali karena nanti jadi bara di dalamnya itu. Kalau itu tidak bisa tersalurkan secara baik. Nah, ternyata pada saat ini dilakukan penelitian dengan diberikan perlakuan bahwa anak-anak putra kelompoknya ada kelompok yang disuruh menuliskan perasaan-perasaannya secara intens, ternyata setelah diteliti selama 3 bulan dan dianalisa bagaimana kondisi perbaikan emosi dan pengaturan tingkat stresnya, ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak putra yang tidak menuliskan perasaan-perasaannya. Itu seperti itu. Nah, dan penelitian ini jangka panjang diteruskan ya sampai anak-anak putra itu menjadi laki-laki dewasa. Ternyata menjadi laki-laki dewasa yang lebih bijaksana ya, karena dia terbiasa melakukan regulasi emosi meskipun secara tertulis, meskipun dia tidak mengekspresikan dengan tangisan ya, tidak mengekspresikan dengan emosi yang nampak ya, dengan perilaku menangis, perilaku mengeluh kayak kita. Kalau kita enak ya, cewek ya, kita nggak ada yang melarang, kita mau mengomel, mau apa itu namanya nangis-nangis itu nggak ada yang istilahnya mencibir ya, nggak ada yang mencibir. Tapi kalau laki-laki, nah karena sudah distereotip oleh masyarakat bahwa laki-laki harus tangguh itu yang akhirnya kasihan ya mereka ya kaum laki-laki ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah membantu kita untuk memaafkan. Sebuah studi itu menyebutkan bahwa menuliskan pengalaman traumatis ya tentang luka di hati yang lengkap dan detail itu seperti emosi yang dialami, kemudian peristiwa-peristiwa tersebut, apa yang menghalangi untuk memaafkan. Nah, itu akhirnya terjadi proses kognisi. Nah, yang itu bisa membantu memproses, meningkatkan daya nalar serta membuka hati kita untuk memaafkan kejadian tersebut. Wow, luar biasa ya teman-teman ya ternyata ya. Wow, luar biasa manfaat dari menulis. Oleh sebab itu, karena manfaatnya yang sangat luar biasa, dan ini ilmiah sudah diteliti, ada jurnalnya ya, dan ini internasional ya, para pakar yang meneliti. Maka akhirnya jelas pasti akan asik dengan kita menulis itu. Oleh sebab itu, pena asik literasiku memformulasikan dari masalah yang dihadapi oleh teman-teman saat itu pada saat varian Delta sedang ganas-ganasnya ya. Akhirnya teman-teman memformulasikan dengan menulis ekspresif yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita ya.
Tapi menulis ekspresif itu kan rahasia ya Bunda Yanti. Iya, hanya konsumsi kita sendiri. Nah, supaya bisa menjadi karya, kita formulasikan. Kita bikin program yaitu Nubar, yaitu dengan Happiness Writing Therapy. Nah, agar karya kita bisa menyembuhkan luka kita, luka batin kita. Ceritanya dari mana? Ya dari kisah-kisah yang terjadi. Baik itu kisah-kisah pribadi kita ataupun kisah-kisah rintihan jiwa dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, akhirnya dikreasikanlah, di-create menjadi cerita pendek. Nah, cerita pendeknya itu adalah fiksi. Nah, masih ada bumbu-bumbunya, nggak apa-apa. Tetapi tetap akhirnya bisa merahasiakan pemilik cerita itu. Nah, dan bisa dinikmati dengan penuh hikmah. Ya, jadi selamat hari lahir Cakrabuana dan Setegar Kara. Lahirmu itu dari rintihan jiwa masa pandemi COVID-19 yang membuat kami semua bangkit untuk melanjutkan hidup dan terus berkarya, ya. Welcome Nubar HWT yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bermanfaat napak tilas kita tadi, dan ada jurnal-jurnal yang sempat kita pelajari, kita bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat selalu, salam literasi dari Bunda Yanti. Semoga kita terus bersama-sama bersaudara untuk berjuang di jalannya, untuk menebar manfaat di masyarakat dimanapun kita berada. Karena hidup hanya sekali dan harus berarti kita mulai proyek keabadian supaya kita bisa hidup abadi dengan karya-karya yang kita hasilkan. Salam literasi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The power of writing ya Bun ya, kalau Kak Acim simpulkan ya Bun ya, luar biasa sekali ya apa ya manfaat dari menulis itu gitu ya. Alhamdulillah dari penyampaian sharing-sharing yang disampaikan oleh Bunda Yanti gitu. Apa saja sih? Oke, Kak Acim ulangin karena tadi kurang terdengar, jadi Kak Acim ulangin. Oke. Alhamdulillah gitu ya untuk penyampaian sharing dari Bunda Yanti sudah selesai gitu ya. Keren banget ya kakak-kakak gitu ya. Kalau Kak Acim simpulkan apa yang disampaikan oleh Bunda Yanti mengarah ke power of writing. Jadi banyak banget ya manfaat yang bisa kita dapatkan gitu di kegiatan itu ya. Kita itu masalah yang ada, kemudian kita juga bisa menemukan solusi dari masalah yang ada gitu, sehingga jadilah buku atau karya yang bisa kita buat bersama gitu ya. Jadi lahirlah Cakrabuana dan juga Setegar. Nah, alhamdulillah untuk penyampaian sharing dari selesai gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi games. Kita akan seru-seruan refreshing bersama Kak Ati. Nah, yuk, sudah ada Kak Ati kan ya di room ya? Nah ini Kak Ardi udah ada nih Kak. Wah, alhamdulillah. Halo Kak Ardi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, tadi di awal nggak muncul ya karena di balik layar masih N. Aduh. Oke. Nah, oke. Makasih banyak ya Kak Ocim. Apa Kak Adi dikasih kesempatan nih buat main bareng teman-teman kayak gitu. Wah, ini kesempatan yang luar biasa.
buat Kak Ardi kumpul lagi sama teman-teman dia secara online. Biasanya kan ketemunya cuma lewat WA, ngechat, ngobrol, jarang buat ketemu secara langsung. Apalagi kalau pembimbingan nulis kan mesti jarak jauh modelnya kayak gitu. Nah, kali ini kita ketemuan lagi nih pas waktu nge-Zoom di launching bareng nih. Perayaan lahirnya karya buku ber-ISBN 2 buku ya. Itu Cakrabuana dan Setegar Karang, alhamdulillah. Nah, emang kita gamesnya mau ngapain sih? Nah gini, jadi kita kan mau refreshing dulu nih, biar fresh, walaupun malam semangatnya itu tetap semangat pagi yes gitulah. Nah ini apa yang harus kita perhatikan buat permainan kali ini? Nah seperti yang di judul ya, permainan warna kayak gitu. Jadi nanti kita bakal mainan warna nih kayak gitu. Apa yang mau dimainin sama warna-warnanya Kak Ardi kayak gitu. Nah, kita nanti mainin dari sekian warna yang akan ditunjukkan oleh Kak Ardi, nanti silakan tentukan warna yang paling berbeda dari warna-warna selainnya begitu. Lah ini berarti butuh kejelian nih kayak gitu. Kita refreshing lihat warna tapi juga main konsentrasi ya begitu. Nah, ini karena nanti otomatis kan biar makin atraktif lah ini bisa ngecek untuk menjawabnya bisa diketikkan di kolom chat kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai bisa silahkan diketikkan dulu. Ayo Kak Ardi games Kak gitu. Boleh diketikkan dulu. Itu. Ayo bisa diketikkan dulu di Wah, ayo games. Oke. Waduh Kak Duha, terus Kak Reina, Kak Erbini, Kak Reza, terus Kak Nafisa. Wih, banyak, waduh. Waduh, rame ya. Wih. Jangan lama-lama. Oke, siap, Kak. Oke. Nah, wih, rame nih udah siap. Oke, kalau gitu kita coba mulai ya, tapi bukan kita langsung start untuk nge-game, tapi kita pemanasan dulu ya. Kayak senam itu nggak mungkin kita langsung senam, tapi pemanasan, termasuk nge-games. Oke, boleh nih buat Kak Yunia, kita coba pemanasannya yang pertama. Silakan di-play. Oke. Tentukan warna yang paling beda dari selainnya. Harus memilih satu dari 10 warna yang berbeda dari yang Contohnya lain. begini ya Kak ya. Coba. Oke, di pause. Nah, dari 1 sampai 10, nomor berapa yang berbeda? Coba. Wih, ada yang 4, ada yang 8, ada yang revisi ya, langsung 8. Oke, wih, Kak Oci borong nih, 8 semua. Oke, sip. Coba, bener nggak ya? Silakan Kak Yunia lanjutkan. Apakah benar nomor 8? Coba ya. 8 nggak ya? Yeay. Oke, di pause lagi. Stop. Oke, yang tadi udah berhasil. Sekarang yang kedua. Coba pemanasan lagi. 3. Oke. Wih, langsung. Kak Ocim ya nambah terus ya ini ya. Oke, bener nggak ya? Lebih gelap. Oh iya, bener. Kelihatan ya paling gelap ya. Oke, coba bener nggak ya nomor 3? Silakan Kak Yunia. Oke. Alhamdulillah bener, masih aman. Stop, di pause. Nah, tadi pemanasan ya. Insya Allah kalau pemanasan simple ya, mudah ditebak karena warnanya kelihatan beda banget. Nah, nanti pas waktu permainan yang sesungguhnya, beneran mudah gak ya? Nah, ini kita coba ya. Silakan Kak Yunia di play. Oke, kita mulai ya. Pause. Ayo, mana yang berbeda? Dari 1 sampai 10. Ada yang nulis 1. Wih, rombongan nih 1. Ada yang 4. Oke. Ada yang 2. Oke, kita keep ya, kita kunci. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4. Wih, ada yang 2 juga. Coba ya. Kita play ya, Yun. Berapa? Ups, Wih, 1. hampir aja Oke, di salah. pause. Sip. Lu langsung ke kedua. Oke, nggak apa-apa. Sip, jawabannya 1 mantap. Sekarang yang gambar kedua. Insya Allah lebih kelihatan ya ini ya dibandingkan yang awal tadi. Wih. Kak Ocim always borong. 2 lagi. Oke.
Oke, banyak yang 2 ya. Kayaknya udah kelihatan nih jawabannya. Tapi bener nggak ya? Coba Kak Yunia di play lagi. Apakah benar? Nanti kalau udah sampai muncul centang bisa di-pause lagi, Kak. Oke, pause. Nah, alhamdulillah bener. Ini gampang ya yang kedua ya. Kelihatan kalau bedanya itu yang di gambar kedua. Oke, sip. Kita siap-siap lagi untuk gambar yang ketiga atau warna yang ketiga. Silakan Kak Yunia. Saya hampir menjawab nomor Stop. Mana ini ya, Kak? Ya Allah. Ada yang 6, ada yang 7. Oke, 7 ya. Ada yang 6 lagi, ada yang 8. Oke. Sip. Wih, banyak yang 7, ada yang 6, ada yang 8. Oke. Mana ya yang benar ya? Coba Kak Yunia kita play. Kita kepo nih, apa hasilnya? Oke, sip. Pause. Oke, jawabannya 7. Hore. Alhamdulillah. Oke, karena ketemu nih, kita coba lagi. Satu warna lagi, ada nggak ya? Coba Kak Yunia bisa di-play lagi. Oke, pause. Iya, mana nih? 5, 5, 5. Oke. Wih, jawabannya seragam ya ini ya. Sama semua ya. Oh, ada yang 6. Oh, Kak Ocim 6 ya, Kak ya? 5, oke. Oke, bener nggak ya ini 5 atau 6 kayak Kak Ocim? Coba. Monggo Kak Yunia bisa di-play. Mana ya? Warnanya agak mirip sih kalau dari layarnya Kak Ardi, tapi yang mana ya? Oke. Di pause. Oke, 5. Mohon maaf Kak Ocim. Zong. Oke, sip, mantep. Malam-malam tapi matanya masih pada jeli semua nih, super teman-teman. Wes jempol lah ya. Oke. Kita coba lagi, apakah masih ada lagi Kak Yunia? Bisa kita lanjut. Monggo. benar saja, bukannya nomor Oke, stop. Nah. Dari 1 sampai 10. Oke, 10, 10. Oke. 10. Wih, pada gerombolan nih jawabnya 10. Oke. Bener nggak ya 10? Coba kita cek. Silakan Kak Yunia. Apakah 10? Oke, di pause. Sip, selamat. Alhamdulillah. Insya Allah lebih ketara ya ini ya, kayak gitu. 10, karena warnanya lebih gelap. Oke, kita lanjut lagi. Apakah masih ada atau sudah habis ya? Tuh. Wah, ternyata udah habis di pause, Kak. Yeay, alhamdulillah. Mungkin ini permainan yang sangat simpel dan sangat singkat, tapi harapannya Kak Ardi, walaupun kita singkat banget mainnya, tetap seru ya Kak ya. Karena kita refreshing nih ngelihat perbedaan warnanya ya kayak gitu. Mumpung ya malam-malam kita refreshing cari warna-warna yang unik-unik kayak gitu. Dan ketemunya ini tadi. Ternyata ada yang sulit banget untuk ditebak, ada yang mudah. Lah, harapannya Kak Adi, walaupun di situasi seperti apapun, harapannya kita tetap konsentrasi kayak gitu ya. Itu. Jadi, walaupun ada perbedaan, pasti akan tetap ketara kok. Walaupun hampir mirip-mirip, pasti ada ketaranya kok. Oh, ini mana sih yang benar-benar berbeda kayak gitu. Nah, itu Kak Ocim mungkin yang bisa Kak Ardi mainkan bareng sama teman-teman. Nah, ini yang bisa Kak Ardi mainkan bersama teman-teman. Terima kasih buat kesempatannya. Sekarang Kak Adi kembalikan kepada Kak Ocim. Terima kasih Kak Yunia juga buat kesempatannya untuk nge-slideshow-kan games-nya. Ya, terima kasih Kak Ardi. Ya ampun, gamesnya. Aku salah satu loh. Ada yang salah, ada yang salah. Aku nggak salah Kak Cim. Aku nggak salah loh Kak Cim. Nilainya 5, aku 6 sendiri. Salah deh. Ya, terima kasih Kak Ardi atas keseruannya dan juga refresh-nya ya melalui games tebak beda warna gitu ya. Jadi dari games ini kita semua bisa melek di mana nih ya yang beda ya. Oke, alhamdulillah sudah refresh bersama-sama ya melalui games yang diajak sama Kak Ardi. Nah, untuk itu kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu ada sesi penyampaian kesan dari perwakilan teman-teman penulis. Nah, kali ini Kak Ocim akan
memilihnya random ya, karena di sini banyak penulisnya, jadi Kak Ocim akan memilihnya random siapa yang akan menyampaikan kesan. Nah nanti yang Kak Ocim pilih, silakan nanti sebutkan nama, kemudian ceritanya terbit di buku mana, antara Cakrabuana atau di Setegar Karang, kemudian judul ceritanya apa, dan juga menyampaikan secara ringkas terkait isi dari cerita yang telah dibuat. Nah, oke, langsung saja Kak Ocim akan memilih yang pertama. Deng, 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 deng. Siapa ya? Yang pertama. Siapa ya? Kak Ocim melihat. Kak Nabila. Kak Nabila. Kak Nabila. Kak Nabila. Boleh dinyalakan dong kameranya biar teman-teman tahu mana sih yang namanya Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Sebentar ya, Kak. Oke, Kak Ocim tunggu. Lama ya. Hai, halo Kak Nabila. Halo. Halo Kak Nabila, dengar suara Kak Ocim kan ya? Kak Nabila lagi terkendala sinyal kah? Masih siap-siap? Oh iya. Iya, terima kasih Kak Ocim, yang lucu. Kak Nabila. Halo Kak Nabila, apakah masih mendengar suaranya Kak Ocim? Oke, karena kayaknya Kak Nabila masih siap-siap ya teman-teman. Kak Ocim pilih yang selanjutnya ya. Nah, di sesi penyampaian kesan oleh penulis kali ini, Kak Ocim memilih 2 dulu ya. Nanti setelah itu akan ada lagi sesi penyampaian kesan oleh penulis yang selanjutnya. Nah, yang sekarang karena kita sambil menunggu Kak Nabila ya, kita pilih penulis yang selanjutnya. Nanti kalau Kak Nabila sudah siap, nanti boleh Kak Nabila chat ke kolom komen. Oke. Yang selanjutnya, Kak Ocim akan memilih random siapa ya? Ada Kak Tisa. Halo, main Ya, yuk. halo. Nah, halo Kak Nafisa. Kameranya nggak bisa dijaga. Ya, sebentar. Oke. Nah, halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Agak lagi sakit. Oh iya, memang suasananya lagi kurang ya Kak. Sehingga Iya. juga banyak yang semoga Kak Nafisa lekas sembuh ya Kak. Ya, terima kasih Kak Ocim. Oke. Nah, kali ini adalah sesi penyampaian kesan. Nah, ini Kak Ocim memilih Kak Nafisa untuk menyampaikan kesannya gitu ya. Sekaligus menyampaikan ringkasan gitu dari hasil menulisnya kemarin. Nah, boleh Kak Nafisa kemudian tulisannya terbit yang mana antara Setegar Karang atau balik Setegar Karang atau Cakrabuana, kemudian judul cerpennya apa, dan juga nanti bisa disampaikan secara ringkas. Ceritanya itu tentang apa sih? Nah, untuk waktu dan tempat. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Pena Asik dan Tarasipun bersama tim ya. Karena telah hadir sebagai wadah untuk membuat karya tulisan dan menjadikan ini sebuah kayak breathing self therapy gitu ya. Dan benar apa yang dikatakan sama Bunda Yanti terkait tadi 12 manfaat ya untuk kesehatan mental.
writing ekspresif gitu ya, itu sangat membantu sekali untuk saya pribadi gitu ketika mengikuti program-program yang ada di HWT ini. Salah satunya kayak jurnal support, terus setiap pagi itu lumayan membantu meningkatkan mood secara pribadi kayak gitu. Nah, dalam proses penulisan pun aku merasa kalau dari sesi menulis kali ini luar biasa dapat meningkatkan apa ya, kayak mood kayak gitu kan, terus bisa berpikir jernih karena dari menulis itu kan kita membuat pikiran tuh semakin fokus gitu ya, fokus terus menyampaikan isi hati, terus membuat pikiran jernih lah di tengah kesibukan yang ada kayak gitu. Itu saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tim Pena Aset Resiko. Semoga kedepannya juga dapat mengadakan program yang selainnya dan bisa mengikuti lagi gitu. Oke, karena ini ya, ini kenalan dulu. Nama saya Nafisa dari Kota Mojokerto. Jadi cerpen yang aku tulis itu judulnya Batas Diri. Itu termuat di dalam buku yang judulnya Cakrabuana gitu. Jadi cerita yang aku tulis ini based on pengalaman orang lain, bukan dari aku, dan diracik sedikit ya biar ada manis-manisnya gitu. Nah, jadi untuk gambaran sedikit, jadi tokoh yang aku angkat itu namanya Asyai. Di sini dia itu digambarkan sebagai gadis yang memiliki cita-cita yang tinggi ya. Tapi aku nggak menggambarkan cita-cita detailnya apa ya di dalam cerita. Cuman fokusku adalah bagaimana sih dia menjalani hari-harinya yang selalu produktif. Katakanlah produktif untuk masa depannya kayak gitu. Nah, tapi ketika pandemi melanda Indonesia, seakan semua itu berubah gitu kan. Nah, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan itu harus dipangkas gitu. Nah, dari sini muncullah keresahan, ketakutan akan tidak produktif karena dia secara perencanaan itu sangat visioner terhadap perencanaan masa depannya kayak gitu. Nah, dia merasa ketika di rumah saja itu akan menyebabkan dia untuk nggak melakukan apa-apa. Karena tentu saja tantangan untuk nggak produktif itu kan banyak ya, dari berbagai stimulus yang ada gitu kan ketika di rumah, entah itu kasur yang melambai-lambai, rebahan gitu kan, HP, apalah itu sangat banyak sekali gitu kan. Nah, disinilah pergolakan perasaan dan pikiran Asya gitu. Dia diri untuk senantiasa produktif di tengah pandemi gitu kan. Nah, karena dia sering overthinking yang berasal dari stimulus gitu ya, nanti bisa baca lengkapnya stimulusnya apa aja gitu ya. Nah, dia mulai overthinking sampai-sampai dia terjebak dalam kondisi yang namanya toxic productivity. Nah, kayak gitu. Nah, karena di sini gini kan, menjadi produktif itu kan adalah suatu hal yang positif ya teman-teman. Namun apapun yang berlebihan itu kan tidak baik. Nah, itu yang pengen aku angkat di sini. Jadi bagaimana konflik yang dialami oleh Asya, terus bagaimana akibat dari toxic productivity yang dialami oleh Asya. Kalian bisa baca lengkapnya di cerpen yang aku tulis. Judulnya Batas Diri. Semoga apa yang aku tulis itu ada insight-nya ya yang bisa didapatkan oleh para pembaca dan bisa mengambil hikmahnya. Gitu. Terima kasih Kak Ocin dan teman-teman. Keren banget. Terima kasih Kak Nafisa gitu ya atas penyampaiannya gitu ya. Sudah memberikan kisah karya-karyanya yang batas. Mungkin batas nanti akan baca lagi gitu ya di Cakra. Makasih Kak Nafisa. Keren banget. Oke, kita lanjut ke penulis yang selanjutnya. Nah, ini udah ada Kak Nabila ya. Sudah bergabung lagi ya. Halo Kak Nabila. Halo Kak, maaf tadi koneksinya putus. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi sekarang udah enggak kok ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke, ini suaranya Kak Ocim terdengar lancar kah? Terdengar lancar kok, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, ini karena Kak Nabila juga sudah siap gitu ya. Tadi sudah di awal